Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-9. Senopati Kediri gugur bersama Adipati Pasagi. Dua panglima yang merupakan paman keponaan sudah saling berhadapan. Keduanya bersiap menumpahkan dendam. Adipati Pasagi tertawa meremehkan Senopati. Berkata Adipati Pasagi, "Hei, Bajindul, engkau sekarang telah hidup mulia di Mataram. Sungguh tak tahu balas budi. Prajurit tak tahu malu. Kurang apa engkau di Kediri? Mengapa meninggalkan negeri dan ikut Mataram dengan membawa keluarga dan sanak saudara? Sungguh nista yang kau lakukan. Apa kau kekurangan tuan tempat menghamba sampai jauh-jauh pergi ke Mataram?" Senopati Kediri berkata, "Hei Paman Pasagi, mengapa banyak kata? Sepatutnya orang seperti engkau dibacok pedang. Mulutmu sungguh lancang. Aku selama mengabdi di Kediri tidak punya cacat." Adipati Pasagi membalas, "Lalu mengapa engkau menyeberang ke pihak musuh? Apa kurangnya engkau di Kediri? Mengapa harus mengabdi ke Mataram? Apa engkau tergiur ramalan yang menyebut Mataram akan menguasai tanah Jawa? Siapa percaya ramalan itu? Tidak akan terjadi selama masih ada lawan sepertiku." Senopati berkata, "Ucapan paman menandakan paman tak paham ilmu. Semua manusia itu sama, dari benih Nabi Adam. Tidak mustahil Mataram berkembang menguasai tanah Jawa kalau sudah mendapat perkenan Tuhan. Sudahlah, jangan banyak omong, paman. Kemarilah aku tombak kepalamu." Adipati Pasagi berkata, "Baik, tak ada bapak dan anak di sini. Kita ini berebut kedudukan. Ayo, tombaklah aku." Adipati Pasagi segera menerjang. Senopati menyongsong bersama 40 prajurit Magersari. Kedua perwira sama-sama tangguh. Adipati Pasagi berhasil menumpak Senopati 2-3 kali, tetapi Senopati bergeming. Senopati berkata, "Ayo paman, jangan kendur." Adipati Pasagi terpancing provokasi Senopati. Segera menombak dengan penuh kekuatan. Senopati menghindar. Tombakan Adipati Pasagi meleset. Tubuhnya terhuyung. Senopati mengambil kesempatan dengan mengunjamkan tombak ke dada Adipati Pasagi. Seketika Adipati Pasagi roboh. Namun sebelum menyentuh tanah, Adipati Pasagi sempat balas menombak. Karena tenaganya sudah loyo, tombaknya hanya menyerempet leher, hanya segores kuku. Namun itu cukup untuk membuat Senopati Kediri jatuh. Kedua paman dan keponaan itu sama-sama mati. Prajurit timur pengiring Ki Pasagi segera merebut jenazah tuannya dan membawanya lari dengan keranda. Sementara itu, Ngabei Potro Bongso dan Pangeran Purboyo yang mengejar Adipati Pasagi dari selatan melihat bahwa Ki Senopati bertempur melawan Adipati Pasagi. Mereka segera datang membantu. Terlihat oleh mereka pasukan Adipati Pasagi berlari meninggalkan pasukan Senopati. Mereka belum tahu kalau Senopati juga tewas. Mereka kemudian mengejar pasukan yang membawa lari keranda Adipati Pasagi. Namun yang terkejar lebih cepat. Mereka pun lolos. Ngabei Potro Bongso dan Pangeran Purboyo kembali ke tempat Senopati. Mereka mendapati Senopati sudah tewas dan dimasukkan dalam keranda. Pangeran Purboyo berkata, "Ayo, buru-buru kita berbela mati kepada Senopati. Sungguh kita akan mendapat marah karena dia abdi kesayangan Panembahan." Para prajurit kembali mengejar pasukan yang membawa lari keranda Adipati Pasagi. Setelah beberapa lama keranda berhasil direbut, segera dibuka dan kepala Adipati Pasagi dipenggal. Para punggawa Mataram dari kedua rombongan pasukan sudah berkumpul kembali. Ngabei Potro Bongso memberitahu kepada Pangeran Mangkubumi bahwa Ki Senopati sudah tewas dalam perang di Jatisari. Senopati tewas bersama sang paman Adipati Pasagi. Pangeran Mangkubumi kaget. Seketika memukul kedua pahanya, tanda sangat menyesal. Berkata Pangeran Mangkubumi, "Hei pasukan Mataram, jadi apa kalian nanti? Abdi kesayangan Panembahan tewas. Pasti kalian mendapat hukuman."
Ada seorang prajurit bernama Rogopito yang melihat Senopati tewas, lalu bergegas pulang ke Mataram memberitahu sang Panembahan. Pangeran Mangkubumi berkata kepada Pangeran Adipati Mataram, "Engkau pimpinlah prajurit mengamuk untuk berbela mati kepada Ki Senopati." Berkata Pangeran Adipati, "Kalau begitu para putra semua, mari kita mengamuk. Pasukan aku minta bersiap." Bendi segera ditabuh. Gong dan beri bersahutan. Senjata-senjata telah terhunus. Para prajurit sudah bersiap. Para putra Mataram berada di depan memimpin pasukan. Semangat bela mati mereka menyala. Sorak-sorai bergemuruh, para prajurit menggetarkan langit. Sementara itu di kubu pasukan wilayah timur, Adipati Gending sudah mendapat laporan bahwa pasukan Mataram mengejar mereka. Adipati Gending kemudian menabuh tanda mundur. Pasukan darat berjalan di depan. Pasukan berkuda mengikuti di belakang. Para prajurit Mataram melihat pasukan Adipati Gending mundur. Mereka segera memacu kuda-kuda mereka. Tak lama kemudian musuh sudah terkejar. Segera senapan dan kalantaka dibidikkan. Pasukan Mataram mengamuk kesetanan. Para adipati dan para putra Raja Mataram tak gentar. Mereka mengamuk, menerjang, menebas, dan menikam. Medan perang penuh jerit dari orang-orang yang terluka. Para prajurit banyak yang mati. Mayat bertumpuk-tumpuk tumpang tindih. Para pembesar pasukan wilayah timur sudah banyak yang tewas. Ronggo Jolodoro sudah dipenggal kepalanya bersama Wiromantri. Kepalanya lalu dibawa ke Mataram. Pasukan Mataram banyak mendapat jarahan berupa tombak, keris, senapan, dan harta benda. Setelah musuh hancur, Pangeran Mangkubumi membawa pasukan Mataram kembali ke Pondokan. Pangeran Mangkubumi berunding dengan para pembesar. Utusan akan dikirim ke Mataram untuk melapor kepada Panembahan perihal tewasnya Senopati Kediri. Musuh dari timur sudah kalah. Adipati Gending sudah lari bersama Ronggo Lelono. Juga diminta perintah Panembahan, jenazah Senopati akan dikebumikan di mana. Utusan segera melesat ke Mataram. Sementara itu di Mataram, Ki Rogopito sudah sampai duluan dan melapor perihal kematian Senopati Kediri. Panembahan Mataram tertegun sambil meneteskan air mata. Penyesalannya tiada tara. "Duh, anakku Senopati, tidak mengira engkau akan mati secepat itu. Aku merasa sangat rugi atas kematianmu. Ki Senopati, aku akan berbela mati." Panembahan Mataram kemudian memerintahkan agar mengerahkan tukang pikul. Gajah sudah diberi pelana. Pasukan Mataram bersiap berangkat. Tiba-tiba datang utusan dari Pangeran Mangkubumi yang melaporkan peristiwa kematian Senopati Kediri secara lengkap. Berkata si utusan, "Hamba diutus adik Paduka Pangeran Mangkubumi untuk memberitahu bahwa Senopati sudah tewas, gugur bersamaan dengan Adipati Pasagi. Dan adik Paduka mengaturkan beribu maaf karena tidak bisa menjaga abdi kesayangan Paduka. Namun pasukan timur sudah berhasil dikalahkan. Hamba bawa kepala si Pasagi, Wiromantri, dan Ronggo Jolodoro. Adik Paduka juga meminta perintah jenazah Ki Senopati hendak dimakamkan di mana. Dan juga musuh-musuh Paduka yang lari itu terus dikejar atau dibiarkan saja dulu." Panembahan Senopati berkata, "Engkau kembalilah bersama Rogopito. Panggillah Mangkubumi agar mundur ke Mataram. Tidak perlu mengejar ke wilayah timur, karena belum saatnya. Kelak anak cucuku yang akan melakukannya. Dan jenazah Senopati kuburkan di desa Wedi." Utusan menyembah dan segera melesat. Panembahan memerintahkan kepada para punggawa untuk memberitahu kepada istri Ki Senopati bahwa suaminya tewas di medan perang. Punggawa yang disuruh segera berangkat menyampaikan kabar kepada istri Senopati. Nyai Senopati ketika diberitahu sangat kaget, seketika menjerit sambil memeluk putrinya. Putrinya dulu juga kehilangan suami, Ki Mas Balimbing yang tewas ketika peristiwa pengejaran di Kediri. Kedua ibu anak itu kini sama-sama menjadi janda. Berkata Nyai Senopati, "Aduh anakku, dulu suamimu telah meninggalkanmu. Sekarang giliran ayahmu harus pergi. Siapa yang akan memberi makan kepadamu, anakku?" Sang putri menjerit dan jatuh ke lantai. Tangisnya pecah sambil terus memanggil sang ayah. "Duh ayah, bagaimana kami akan melanjutkan hidup?"
Nyai Senopati berkata, "Sekarang bersiaplah, ayo kita sambut jenazah ayahmu." Seluruh keluarga Ki Senopati bersiap menghadiri pemakaman Ki Senopati dan para kerabat yang tewas. Dari kerabat Ki Senopati yang dibawa dari Kediri, ada 40 orang yang tewas. Kediaman Ki Senopati hari itu terjadi hujan air mata. Para istri kemudian berangkat menghadiri pemakaman suami mereka di Desa Wedi. Sementara itu di pondokan pasukan Mataram, utusan Panembahan sudah datang. Si utusan menyampaikan perintah Panembahan agar Mangkubumi membawa pulang pasukan Mataram. Juga perintah agar Ki Senopati dimakamkan di Wedi. Pangeran Mangkubumi segera memukul tanda berangkat. Sementara jenazah Ki Senopati diantar oleh Noyokarti ke pemakaman Wedi. Nyai Senopati beserta keluarga sudah menyambut di Wedi. Tak henti-henti Nyai Senopati menangis sambil terus memanggil sang suami. "Duh Kanda Senopati, tak bisa aku kau tinggalkan. Ajaklah aku serta. Yai, aku tak bisa hidup tanpamu," ratap pilu Nyai Senopati. Noyokarti yang melihat para istri dan anak-anak menangis tak kuasa menahan air mata. Semua yang hadir ikut menangis. Sementara itu di Kota Raja, pasukan Mataram sudah menghadap kepada Panembahan Senopati. Pangeran Mangkubumi berkata, "Hamba mengaturkan hidup mati, karena telah gagal menjaga Senopati." Sang Panembahan berkata manis, "Dinda Mangkubumi, apa yang kau katakan? Semua sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak bisa menyalahkanmu sebagai penyebab kematian Senopati." Panembahan lalu mengambil harta dan busana yang indah-indah. Para punggawa dan prajurit sudah diberi hadiah. Para putra mendapat masing-masing 1.000. Para mantri mendapat masing-masing 400. Para prajurit pun mendapat bagian masing-masing. Ki Sorodipo, Ki Jajagung, dan Ki Kartimoso mendapat pakaian indah dan emas serta uang. Juga diberi hadiah wanita. Ki Sorodipo diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Martoloyo. Ki Jajagung mendapat nama baru Aryo Joyo Suponto, dan Ki Kartimoso mendapat nama baru Ki Sorodipo. Ki Masori mendapat hadiah negeri Demak dan kedudukan sebagai adipati. Semua prajurit Mataram sudah mendapat tanah garapan sepantasnya secara merata. Adipati Mondoroko menyembah dan berkata, "Apakah kita akan segera menyerang ke negeri timur? Saya minta segera diserang saja. Ini waktu yang tepat." Panembahan berkata, "Aku rasa belum waktunya, Paman. Menurut ramalan bukan saya yang akan meratakan tanah Jawa. Anak cucuku yang akan melakukannya. Mungkin Paman kelak akan menyaksikan. Dan lagi Paman, pesanku kalau aku mati nanti, dari semua anakku yang seyogianya menggantikan adalah cucumu si Julang. Anda dan Dinda Mangkubumi laksanakan pesanku ini. Dan lagi pesanku, jangan sampai anak-anakku berselisih. Siapa yang tidak mematuhi, jangan sampai menemui selamat. Yang memulai berbuat buruk, semoga mendapat hukuman dari Tuhan." Ketika Panembahan berpesan demikian, para putra dan kerabat semua takut kalau melanggar. Semua pesan dianggap jimat yang akan dijaga dengan baik. Sudah habis pesan Panembahan, pertemuan hari itu bubar. Panembahan masuk ke dalam puri dan para kerabat kembali ke kediaman masing-masing.